pengemis tua. Kau Raditya bukan? Tidak salah lagi, dia pasti si Tirta. Tunggu dulu. Nama anak itu bukan Tirta, tapi Jakalelana. Dan katanya, pedang naga angkasa itu pemberian dari gurunya, Ki Panut dan Nyi Panut. Gerombolan perampok itu sangat ganas. Kami sepasang begal dari Alas Roban. Senjata ini mirip ular. Di kalangan pendekar kelas 1, senjata ini sangat dikenal, yaitu Gundala Seta. Sepertinya saya tidak sanggup, Kiai. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir akhirnya berhasil mendapatkan gadis ontang-anting atau Ayulan Dari yang secara susah payah didapatkannya setelah bertempur melawan pengemis tangan 1000. Beruntung ada Gerandong, Dewa Petir dan Setan Utara 3 yang datang membantunya, sehingga dirinya memiliki kesempatan untuk kabur membawa Ayulan Dari. Setelah mendapatkan gadis ontang-anting tersebut, si Lampir pun menitipkannya kepada Dewi Ipri yang merupakan bangsa siluman. Oleh karena itu, kini Ayulan Dari sedang berada di alam jin dan dipenjara di sana. Sedangkan Mak Lampir sendiri sedang bingung sebab dirinya harus segera menangkap anak bajang lanang atau Tirta yang sampai saat ini belum diketahui rupanya seperti apa dan ada di mana. Pemuda itu si Tirta. Benar. Bahkan kau pernah bertanding dengannya. Iya, anak itu mempunyai aji tapak nanggala. Benar. Karena dia murid kinasih dari sepasang naga angkasa. Di samping itu, sekarang dia sudah menjadi menantu Gundala Seta. Kalau begitu, tolonglah hamba Eyang Pukulun. Bantulah hamba, agar hamba bisa mendapatkan darah anak muda itu untuk hamba persembahkan pada Eyang Pukulun. Aku sering membantumu, Lampir. Tapi bantuanku sering kau salah gunakan untuk balas dendam. Hamba memang bersalah, Eyang Pukulun. Hamba mohon ampun, Eyang Pukulun. Aku maafkan kesalahanmu, Lampir. Tapi untuk menangkap anak muda itu, aku tidak mau ikut campur. Sampai jumpa. Sungguh kasihan, si Lampir kali ini tidak mendapatkan bantuan oleh junjungannya, sebab mungkin Dewa Kegelapan itu takut berhadapan dengan pendekar naga angkasa. Kini ia pun kembali ke markasnya untuk memberitahukan kepada Arya Soma atau Kaladum Paksa dan Jabang Sangara tentang hasil pertemuannya dengan Pukulun Kalamercu. Uyut jangan khawatir, aku akan membantu Uyut. Kau memang bersemangat, Jabang Sangara. Aku tidak meragukan kesetiaanmu. Tapi kau harus ingat, pemuda yang akan kita hadapi adalah pemuda pilih tanding, murid naga angkasa, menantu Gundala Seta. Tapi untuk apa aku berlatih ilmu kesaktian kalau tidak boleh melawan musuh yang tangguh? Kau boleh ikut, Jabang Sangara. Tapi ingat, kau harus hati-hati. Lalu, bagaimana dengan aku? Arya Soma pun kemudian bertanya tentang dirinya, apakah ia harus berada di istana itu terus. Mak Lampir pun kemudian menyuruh Kaladum Paksa itu untuk ikut serta bersama dengan Gerandong. Nenek Peot itu pun mengatakan bahwa yang ia percaya kini hanyalah mereka bertiga saja,
sebab Dewa Petir, Setan Utara, Ragatpati, Naga Percona, dan Naga Sariti semuanya adalah makhluk-makhluk licik yang penuh dengan tipu muslihat. Mendadak saja si lampir itu pun menjadi marah kepada Kaladum Paksa, sebab dirinya merasa direndahkan karena masih bersahabat dengan orang-orang tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia meminta tolong kepada para sekutunya itu untuk mencapai tujuannya sendiri, dan setelah itu ia akan mencampakkannya, sebab ia sudah tidak membutuhkan lagi bantuan orang-orang golongan hitam itu. Kini kita menuju pada sebuah desa yang bernama Desa Pulau Sari, di mana pada saat itu desa tersebut kedatangan para perampok yang berusaha menjarah harta-harta milik penduduk. Namun para penduduk desa tersebut dengan berani melakukan perlawanan. Kamu orang membawa kabar apa? Gerombolan Gento dan Gobang telah menyerbu desa Pulau Sari, Tuan. Bagus. Sekarang waktunya kita bertindak. Baik, Tuan. Johnson, siap, Sersan. Tampaknya ada persekongkolan yang terjadi antara company dengan gerombolan perampok tersebut. Ternyata mereka sengaja membuat kekacauan, lalu company akan datang untuk membantu rakyat, sehingga bangsa penjajah itu akan menjadi pahlawan dan mendapatkan simpati dari para penduduk desa Pulau Sari, di mana wilayah tersebut sebenarnya telah mereka incar sebelumnya untuk dikuasai ataupun dijajah. Ada company, mundur! Ayo mundur, mundur! Ayo cepat, ayo! Tuan Kepala Desa tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Terima kasih. Bagus. Mari singgah ke tempat kami, Tuan. Gerombolan perampok itu sangat ganas. Banyak penduduk desa yang tewas di tangan mereka. Untung saja bala bantuan segera datang. Bala bantuan? Bala bantuan dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari company? Begitu tentara company datang, para perampok itu langsung kabur ketakutan. Kok bisa begitu? Kamu tidak tahu, tentara company itu mempunyai senjata ajaib. Orang-orang menyebutnya bedil. Senjata itu bisa mengenai sasaran dari jarak jauh. Begitu bedil itu meledak, pasti ada saja orang yang jadi korban. Seperti apa, nah? Lebih cepat lagi. Bahkan kabarnya, peluru bedil itu bisa menembus tameng prajurit Mataram. Wah, hebat. Pantas saja para perampok itu lari ketakutan. Iya, Pak Lurah Purwosari sangat berterima kasih pada tentara company itu. Apa Kakang percaya pada cerita orang di warung tadi? Kalau dilihat dari orangnya, tidak mungkin dia berbohong. Maksudku, apa benar tentara company itu baik hati? Menurut pendapat kamu bagaimana? Apa company itu baik hati? Kalau tentara company itu baik hati, tidak mungkin mereka mengumpulkan jago-jago dari golongan hitam, seperti setan bongkok, bugel kaliki, dan kisampar angin. Tirta dan Citrasena
tampak masih penasaran dengan cerita penduduk yang ada di warung tadi. Mereka pun kini sedang berpikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun yang menjadi aneh bagi mereka adalah bahwa kabarnya Sultan Amangkurat bersahabat dengan company yang jelas-jelas adalah bangsa penjajah. Mereka pun kini mengingat tentang pertempuran antara company dengan pasukan Kadipaten Tegal, di mana pada saat itu telah terjadi perang besar antara keduanya. Pasukan company dibantu oleh Mak Lampir dan kawan-kawannya, sedangkan pasukan Tegal dibantu oleh para kiai dan para pendekar golongan putih. Kedua anak muda itu pun ternyata juga sudah mengetahui kabar tentang hilangnya pusaka Keraton Mataram. Citrasena pun menjadi penasaran, ingin menyelidiki kejadian tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak ada pasukan yang sedang mendekat ke tempat mereka itu. Keduanya pun kemudian segera bersembunyi untuk mengintai siapa yang akan datang ke tempat tersebut. Ternyata yang lewat adalah gerombolan pasukan company. Kita ikuti mereka. Iya, tapi kita harus hati-hati. Iya. Itu mereka. Iya. Bagaimana, Tuan? Kerja kami bagus, bukan? Tidak mengecewakan, bukan? Good. Kamu orang bekerja sangat bagus. Tuan Gobang, nanti kamu orang akan dapat upah dari company. Terima kasih, Tuan. Kamu harus terus Aku akan mengajarnya. Lalu tentara Sabar, company Raden, datang sabar. menjadi juru selamat. Kita lihat dulu. Dengan begitu orang-orang desa itu berhutang budi pada company. Ini upah kalian. Citrasena pun selalu ditahan oleh Tirta untuk tidak turun tangan terlalu cepat. Pemuda itu pun sengaja menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tindakan. Dan ketika gerombolan para perampok itu telah berpisah dengan pasukan company, Tirta pun mengajak Citrasena untuk mencegat gerombolan tersebut guna meminta pertanggungjawaban atas sepak terjang mereka yang merugikan rakyat. Mereka pun tampak kebingungan karena mendengar suara tanpa melihat wujud orang yang menyuruh mereka untuk berhenti. Tirta dan Citrasena memang sengaja tidak memperlihatkan diri mereka terlebih dahulu agar orang-orang itu menjadi penasaran siapa yang berani menghentikan jalan mereka. Mereka pun berteriak-teriak menyuruh orang yang mengganggu mereka itu untuk memperlihatkan diri. Lalu mendadak saja Tirta dan Citrasena muncul dengan dibarengi melesatnya senjata-senjata rahasia Citrasena yang langsung menewaskan beberapa orang pasukan tersebut. Keduanya pun kini mengaku sebagai begal dari Alas Roban. Kami sepasang begal dari Alas Roban. Kenapa menyerang kami? Kami sepasang begal, biasa bertindak sekehendak hati. Kalau kami mau membunuh, ya kami bunuh. Hari ini kalian bertemu dengan kami. Nasib kalian benar-benar apes. Kurang ajar. Ya! Habisi perempuan itu! Salah seorang pasukan begal tersebut pun sampai terlempar jauh, tepat berada di samping perkemahan para pasukan company.
Ia pun kini berjalan menghampiri tenda utama, lalu meminta bantuan kepada pimpinan company di sana. Ia mengatakan kalau mereka sedang dirampok. Mendengar laporan orang tersebut, company itu pun menjadi merasa aneh, sebab orang-orang itu adalah gerombolan para perampok. Mengapa malah mereka yang dirampok? Orang itu pun kemudian menceritakan bahwa mereka dihadang oleh 2 perampok dari alas roban yang sangat sakti dan tidak bisa dikalahkan. Bahkan pimpinan mereka menjadi korbannya. Ya, akhirnya Tirta dan Citrasena dapat menghabisi seluruh pasukan perampok itu beserta 2 pimpinannya. Setelah memastikan bahwa semua pasukan yang tergeletak di tanah itu telah tewas, mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut. Apalagi kemudian Tirta mengetahui kalau ada orang yang berjalan menuju ke tempat itu. Ternyata yang menuju ke tempat tersebut adalah pimpinan pasukan company bersama seorang pendampingnya yang merupakan pendekar bayaran. Mereka pun menemukan sebuah senjata rahasia yang masih menancap pada salah satu mayat dari anggota perampok tersebut. Lalu setelah itu mereka pun melaporkannya terhadap pimpinan tertinggi company, yaitu Kapten William. Kamu orang mengaku sebagai pendekar, tapi kamu tidak tahu senjata ini milik siapa? Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Aku tahu siapa pemilik senjata rahasia itu. Mak Lampir, apa kamu orang benar-benar tahu siapa pemilik senjata ini? Tentu saja saya tahu. Permisi, Tuan. Tuan-tuan lihat, senjata ini mirip ular. Di kalangan pendekar kelas 1, senjata ini sangat dikenal. Namanya sesuai dengan julukan pemiliknya, yaitu Gundala Seta. Gundala Seta, Mak Lampir? Iya, pemiliknya juga dijuluki Gundala Seta, majikan Pulau Nusa Laut. Di tangan Gundala Seta senjata ini sangat beracun. Tapi sudah 30 tahun, senjata rahasia ini tidak pernah digunakan oleh Gundala Seta. Satu-satunya orang yang memiliki senjata rahasia ini adalah Citrasena, putri kinasih Gundala Seta. Oh, kalau begitu, perempuan itu harus ditangkap. Bicara memang mudah, Tuan. Tapi Citrasena itu bukan gadis sembarangan. Buktinya anak buah Tuan, si Gobang dan si Gento, dan begundal-begundalnya mati dibunuh gadis itu. Mak Lampir pun memperingatkan Kapten William bahwa Citrasena adalah pendekar sakti yang tidak mudah untuk dikalahkan. Apalagi kini Citrasena telah menjadi istri dari murid Raditya yang bergelar pendekar naga angkasa. Mendengar perkataan Mak Lampir, pendekar bayaran company yang ada di situ pun tampak tersinggung dan langsung menegur nenek setan tersebut. Ia mengatakan bahwa setan tua itu terlalu mengeluh-ngeluhkan kehebatan lawan, namun terlalu merendahkan golongan sendiri. Mak Lampir tampak tertawa mendengar perkataan pendekar tersebut. Ia pun menjelaskan kalau dirinya mengatakan demikian agar orang-orang company itu tahu dan berhati-hati. Aku mengatakan begitu supaya tuan-tuan ini berhati-hati. Sebab kalau tuan-tuan sampai bertemu dengan Citrasena dan suaminya, orang seperti kau dan anak buahmu tidak akan mampu melindungi mereka. Malampir, kau terlalu menghinaku. Kau ingin bukti? Jabang Sangara? Iya, Yud.
Coba kau bermain-main sebanyak 100 jurus dengan laki-laki ini. Ya, Mak Lampir pun menyuruh Jabang Sangara untuk bertarung melawan pendekar sok jago tersebut. Sebab ia ingin tahu apakah pendekar bayaran itu benar-benar hebat atau hanya cuma gentong nasi belaka yang tidak memiliki keahlian apa-apa. Kalau orang itu mampu mengalahkan Jabang Sangara, maka Mak Lampir baru akan mengakuinya sebagai jagoan. Pratipa adalah nama pendekar bayaran tersebut. Ia pun mengatakan kepada Mak Lampir jangan menyalahkan dirinya jika Jabang Sangara sampai mati di tangannya. Si Lampir pun tampak tertawa-tawa mendengarnya, sebab ia tahu kalau Jabang Sangara akan mampu mengatasi pendekar sombong tersebut. Mereka semua pun kemudian berjalan ke halaman istana itu. Pratipa tampak begitu bersemangat, sebab ia yakin kalau dirinya akan menang melihat bahwa lawannya adalah hanyalah seorang anak kecil. Jabang Sangara, habisi dia. Baik, Yud. Bocah, kau berani melawanku? Apa kau sudah bosan hidup? Tua Bangka, kau sendiri yang akan mati. Apa kau sudah siap? Aku sudah siap, bocah. Majulah. Lihat tuan, jagoan tuan-tuan dalam satu gebrakan saja sudah kalah. Jabang Sangara tampak sangat menguasai pertarungan. Ia pun kini mendesak Pratipa. Namun pendekar bayaran itu langsung mengeluarkan senjata pusakanya berupa sebuah pedang bermata dua. Namun walaupun begitu, Jabang Sangara masih terlalu tangguh baginya, sehingga kemudian Pratipa pun tetap keteteran dan tubuhnya menjadi bulan-bulanan hantaman anak gerandong tersebut. Melihat semua itu, Mak Lampir pun memerintahkan Jabang Sangara untuk cepat-cepat menyelesaikan pertarungannya. Orang-orang company hanya bisa terdiam saja mendengar kata-kata Mak Lampir. Kini kita menuju pada Kiai Jamas, Kalagondang, Kiai Ageng Sebayu, Mahesa dan Blotong, yang di saat itu sedang menuju pada sebuah hutan yang merupakan tempat penjara Ayu Wulandari. Ternyata mereka sudah mengetahui di mana Ayu Wulandari disembunyikan oleh Mak Lampir. Hutan itu adalah hutan yang pernah dikunjungi Mak Lampir ketika hendak menuju ke alam jin, tepatnya di kerajaan Dewi Ipri. Kalagondang yang berperan sebagai penunjuk jalan pun mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat perbatasan alam manusia dan alam lelembut. Lalu di depan sana ada jalan tembus menuju ke istana Dewi Ipri. Setelah melihat jalan itu, Kiai Jamas pun meminta pendapat pada Kiai Ageng Sebayu. Sang Kiai pun yakin kalau mereka akan berhasil. Lalu Kiai Jamas pun menugaskan Mahesa dan Blotong untuk menunggu tempat tersebut sambil berjaga-jaga. Sebaiknya Nak Mas Mahesa dan kau Blotong menunggu di sini sambil berjaga-jaga. Menunggu? Menunggu sampai kapan, Kiai? Insya Allah sampai
Kami berhasil menyelamatkan Ayu Wulandari. Kalau tidak berhasil bagaimana, Kiai? Sekarang begini saja. Kalau dalam 1 minggu kami tidak kembali, kalian anggap saja kami tidak berhasil dan celaka di alam lembut. Nah, baru kalian boleh tinggalkan kami. Baiklah, Kiai. Terserah Kiai saja. Ya, keputusannya adalah hanya Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu dan Kalagondang saja yang akan menuju ke istana Dewi Ipri. Setelah semuanya setuju, Kiai Ageng Sebayu pun segera mengajak Kiai Jamas dan Kalagondang untuk segera berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Ilmu Allah memang tidak ada batasnya. Dalam sekejap, mereka bisa menghilang, Mahesa. Wah, karena itu kita tidak boleh berbangga hati dengan sesuatu yang kita miliki. Karena sesungguhnya manusia tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah. Sehebat apapun ilmu manusia, tidak ada sebutir debu jika dibandingkan dengan kekuasaan dan ilmu Allah. Kiai Jamas, Kalagondang dan Kiai Ageng Sebayu kini telah sampai di alam jin di sekitar istana Dewi Ipri, dan mereka pun langsung mendapatkan gangguan serangan-serangan dari para prajurit Ratu Siluman tersebut. Kini ketiganya pun disibukkan dengan serangan-serangan para siluman itu, namun jelas mereka dapat mengatasinya. Setelah pasukan siluman itu dapat ditumbangkan semuanya, Kiai Jamas pun mengajak Kalagondang dan Kiai Ageng Sebayu untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Mahesa tampak masih berada di tempat semula, sembari memusatkan pikirannya menjaga tempat tersebut. Blotong yang bersamanya sejak kemarin pun kemudian meminta izin untuk pergi sebentar guna mencari makanan, sebab sudah sejak kemarin ia belum makan. Kini kita kembali lagi pada rombongan Kiai Jamas yang ketika itu semakin mendekat pada istana Dewi Ipri. Mereka pun tampak sangat berhati-hati sambil memperhatikan sekitarnya. Bagaimana Kalagondang? Oh, di depan ada dinding maya, Kiai, yang menghalangi perjalanan kita. Ya, coba kau buka. Baik, Kiai. Sepertinya saya tidak sanggup, Kiai. Mari kita coba bersama. Astagfirullah. Subhanallah. Ada apa ini? Tidak. Lapor Gusti, ada 2 makhluk manusia dan 1 makhluk jin datang dengan menghancurkan dinding maya. Apa? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.